Ada satu pernyataan yang sering dianggap paling berani, bahkan paling berbahaya di telinga sebagian orang, yaitu, "Aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan." Kalimat ini bisa menimbulkan perdebatan, penolakan, bahkan kemarahan. Tetapi di sisi lain, kalimat ini juga bisa menjadi pintu menuju kesadaran terdalam tentang siapa kita sebenarnya. Pertanyaannya, apa makna sejati dari pernyataan itu? Apakah benar manusia adalah Tuhan? Ataukah hanya sebuah ilusi yang lahir dari kesombongan spiritual? Mari kita telusuri lebih dalam. Sejak dahulu, manusia selalu bertanya tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan apa tujuan keberadaannya. Agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan memberi jawaban dengan cara yang berbeda. Tetapi, jika kita menelusuri inti dari ajaran para tokoh spiritual yang tercerahkan, kita akan menemukan benang merah, bahwa Tuhan bukan sesuatu yang jauh, asing, atau terpisah dari kita. Tuhan bukan sekadar sosok di luar sana yang hanya bisa disembah dari kejauhan. Tuhan adalah inti kesadaran itu sendiri. Ketika kita mengatakan, "Aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan," itu bukan berarti ego kecil ini tiba-tiba menjelma menjadi penguasa semesta. Bukan tubuh kita yang fana ini yang menjadi Tuhan. Bukan pikiran yang penuh kebingungan ini yang menjadi Tuhan. Melainkan, kesadaran murni yang menghidupkan semuanya itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Mari perhatikan, tanpa kesadaran, tubuh hanyalah daging yang tidak bergerak. Tanpa kesadaran, pikiran hanyalah sekumpulan program kosong. Tanpa kesadaran, tidak ada rasa, tidak ada pengalaman, tidak ada kehidupan. Maka yang sejati, yang mengalir di balik semua bentuk, adalah kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran itu tidak terbatas. Ia bukan milik pribadi. Ia adalah samudra yang sama, hanya sedang tercermin dalam wujud-wujud yang berbeda. Maka ketika aku berkata, "Aku adalah Tuhan," itu berarti aku menyadari bahwa inti keberadaanku bukanlah tubuh, bukan pula identitas sosial, melainkan kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran yang sama juga hidup dalam dirimu, dalam diriku, dan dalam semua yang ada. Namun disinilah letak paradoksnya. Banyak orang salah mengartikan kalimat itu. Mereka merasa bahwa dirinya secara pribadi adalah Tuhan, lalu lahirlah kesombongan spiritual. Padahal, egolah yang mengaku. Sementara kesadaran sejati tidak pernah mengaku, ia hanya ada. Maka, pernyataan "Aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan" bukanlah slogan untuk meninggikan diri, tetapi sebuah pengingat untuk meruntuhkan ilusi keterpisahan. Selama kita merasa terpisah, kita melihat orang lain sebagai berbeda, sebagai lawan, sebagai sesuatu yang asing. Dari situlah lahir konflik, kebencian, dan pertikaian. Tetapi ketika kita sadar bahwa inti dari semua kehidupan adalah satu kesadaran yang sama, maka tidak ada lagi musuh yang perlu diperangi. Yang ada hanyalah wajah-wajah berbeda dari Tuhan yang sedang mengalami dirinya sendiri. Dalam permainan kehidupan, Tuhan mengenakan berbagai topeng. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi miskin, ada yang menjadi kaya. Ada yang berperan sebagai orang baik, ada pula yang berperan sebagai orang jahat. Semua peran itu adalah bagian dari drama kosmik. Tetapi aktor sejatinya tetap satu, kesadaran yang tak terbagi. Jadi ketika aku berkata, "Aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan," itu adalah pengakuan bahwa tidak ada satupun di luar diri. Tidak ada yang lain. Semua ini hanyalah Tuhan yang sedang bermain dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tetapi, mengapa pernyataan ini dianggap berbahaya? Karena banyak orang masih hidup dalam identitas sempit, masih terikat oleh konsep, masih dikuasai oleh ego. Ketika kalimat ini didengar oleh ego, ia akan merasa berkuasa, merasa boleh melakukan apa saja atas nama Tuhan. Padahal, yang sejati justru sebaliknya. Ketika kesadaran melihat dirinya adalah Tuhan, ia menjadi sangat rendah hati. Ia sadar bahwa semua adalah suci, semua adalah diri sendiri. Maka bagaimana mungkin ia tega menyakiti? Pernyataan ini bukan untuk membangkitkan kesombongan, melainkan untuk menghancurkan ilusi perpisahan. Ia adalah undangan untuk menyadari kesatuan. Bahwa ketika aku melukai kamu, aku sedang melukai diriku sendiri. Ketika aku menolong kamu, aku sedang menolong diriku sendiri. Disinilah inti dari spiritualitas sejati. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar hafalan, tetapi kesadaran yang lahir dari pengalaman langsung. Bahwa yang hidup di dalam semua makhluk adalah satu dan sama. Maka, aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan, bukanlah klaim kosong, melainkan kesadaran tertinggi yang bisa kita alami. Ia adalah pengingat bahwa kita bukan sekadar individu kecil yang terpisah, melainkan percikan dari satu kesadaran agung yang sama. Pertanyaannya sekarang,
Beranikah kamu melihat dirimu dan orang lain dengan cara ini? Jika iya, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Namun, jika kita berani berjalan lebih jauh ke dalam kesadaran ini, akan muncul satu pemahaman yang lebih halus. Menjadi Tuhan bukan berarti kita berkuasa mutlak atas hidup, melainkan kita adalah bagian dari tarikan napas kosmik yang lebih besar. Kita bukan pengendali tunggal, tetapi kita juga bukan korban keadaan. Kita adalah aliran itu sendiri. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka bertanya, kalau kita semua adalah Tuhan, mengapa masih ada penderitaan? Mengapa masih ada kejahatan? Mengapa masih ada ketidakadilan? Pertanyaan itu sah, tetapi jawabannya ada pada permainan dualitas. Tuhan tidak hanya hadir dalam kebaikan, tetapi juga dalam keburukan. Tidak hanya dalam cahaya, tetapi juga dalam kegelapan. Dualitas ini bukan kesalahan, melainkan panggung agar kesadaran bisa mengenal dirinya sendiri melalui kontras. Seperti seseorang yang tidak akan tahu apa itu terang tanpa pernah melihat gelap, begitu juga kita tidak akan tahu apa itu cinta tanpa pernah merasakan kebencian. Jadi, ketika kita menyadari bahwa kita adalah Tuhan, kita juga belajar menerima bahwa setiap pengalaman, senang maupun sakit, adalah ekspresi dari kesadaran yang sama. Tetapi, kesadaran ini menuntut keberanian. Sebab, menerima bahwa aku dan kamu adalah Tuhan berarti tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan siapapun. Kita berhenti menunjuk keluar. Kita berhenti berkata, dia yang salah, dia yang berdosa. Karena pada akhirnya, semuanya adalah cermin. Semua yang kita lihat di luar adalah pantulan dari kesadaran yang sama di dalam. Bahkan orang yang paling kita benci sekalipun adalah wajah Tuhan yang sedang menguji kesabaran kita. Bahkan pengalaman yang paling menyakitkan sekalipun adalah Tuhan yang sedang mengajarkan pelajaran yang tidak bisa dipahami hanya dengan teori. Inilah mengapa orang-orang yang sungguh menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan, justru menjadi pribadi yang sederhana, penuh kasih dan tenang. Mereka tidak lagi butuh membuktikan apapun, karena mereka tahu bahwa semua adalah bagian dari diri sendiri. Dan ada satu hal yang sangat menarik. Semakin dalam seseorang menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan, semakin ia melihat kehidupan ini sebagai tarian. Tidak ada yang perlu ditakuti, karena kematian hanyalah perubahan bentuk. Tidak ada yang benar-benar hilang, karena semua hanyalah transformasi. Tidak ada yang sungguh musuh, karena semua hanyalah peran dalam drama kosmik. Kesadaran ini membuat kita bisa tertawa, bahkan di tengah penderitaan, bukan karena kita tidak peduli, melainkan karena kita tahu bahwa di balik layar panggung, semuanya tetap utuh. Tuhan tetap Tuhan, meski sedang memakai topeng air mata atau tawa. Maka, kalimat, aku, kamu dan kita semua adalah Tuhan, bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan yang lebih mendalam. Karena semakin kita menyadarinya, semakin kita ditantang untuk hidup sesuai dengan kesadaran itu. Bukan hanya di kepala, tapi di hati dan tindakan sehari-hari. Apakah kita bisa melihat Tuhan dalam orang yang menghina kita? Apakah kita bisa melihat Tuhan dalam tubuh yang sakit dan rapuh? Apakah kita bisa melihat Tuhan dalam orang yang kita cintai, maupun orang yang meninggalkan kita? Jika jawabannya mulai mengarah pada ya, maka kesadaran kita perlahan sedang kembali ke asalnya. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah kita menerima permainan ini dengan hati lapang? Karena menyadari diri sebagai Tuhan, bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan sebaliknya. Justru lahir tanggung jawab tertinggi, sebab setiap tindakan kepada yang lain, sejatinya adalah tindakan kepada diri sendiri. Dan pada akhirnya, hanya ada satu yang tersisa, kesadaran yang hening, yang mengalir, yang tak terpisah. Itulah Tuhan, itulah aku, dan kita semua. Kalau menurutmu narasi ini membuka wawasan baru, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus membahas hal-hal mendalam seperti ini.